You try to rip me off? That's what you wanted? Huh? Right? Fucking puto! Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film brutal berjudul Peppermint. Bercerita tentang seseorang yang ingin membalas dendam kepada bos kartel atas kematian keluarganya. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di pagi hari menjelang subuh memperlihatkan seorang perempuan bernama Riley yang saat itu sedang bertarung dengan salah satu anggota kartel. Riley sempat terluka di bagian paha, namun pada akhirnya ia berhasil menghabisi anggota kartel tersebut. Kemudian Riley berjalan ke lingkungan kumuh dan masuk ke dalam mobil van untuk mengobati luka di pahanya. Setelah membersihkan dan menstaples lukanya, Riley tak sengaja melihat sebuah kotak kue coklat kesukaan anaknya dulu. Hingga di waktu yang sama, Riley pun langsung teringat tentang kejadian 5 tahun sebelumnya. Waktu itu terlihat Riley dan putrinya yang baru saja berbelanja bahan makanan termasuk kue coklat kesukaan sang anak. Namun saat akan pulang mereka dilabrak oleh seorang ibu-ibu bernama Enok serta anak perempuannya. Di sini Bu Enok tampak kesal karena Riley telah mengambil lahan parkirnya, ditambah Riley juga suka tidak nurut dengan apa yang diperintah oleh Bu Enok. Riley hanya bisa meminta maaf walaupun Bu Enok sudah sering kali merendahkan Riley. Come on, Penelope. Setelah itu, Riley mengajak anaknya pulang sebab hari ini adalah hari ulang tahun sang anak. Happy birthday, get in the car. Run, run, run. Go, go, go. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan suami Riley bernama Chris yang sedang berada di tempat kerja. Selang beberapa saat, Riley dan anaknya pun datang menemui Chris. Di sini, Riley meminta tolong kepada Chris untuk menyiapkan acara ulang tahun anak mereka yang akan diadakan nanti malam. Sementara Riley sendiri tidak bisa membantu sebab dirinya harus bekerja terlebih dahulu. Bye, guys. Bye. Come here, birthday. Setelah Riley pergi, tiba-tiba Chris didatangi oleh salah satu teman dekatnya. Ternyata si teman ingin mengajak Chris untuk melakukan perampokan ke rumah milik bos kartel karena si teman tahu Chris sedang mengalami kesulitan ekonomi. Si teman menjelaskan kalau Chris tidak usah khawatir karena Chris hanya bertugas sebagai driver. Namun Chris yang masih ragu, ia pun meminta waktu untuk memikirkannya dulu. Get Riley a house, right? Good school for Carly? I don't know, Mickey. I don't know. Di waktu yang sama memperlihatkan Riley yang kala itu baru sampai di tempat kerja. Di sini atasan Riley mengatakan kalau istrinya di rumah sedang sakit sehingga mau tidak mau Riley harus bekerja lembur. You're closing. Malam harinya setelah selesai bekerja, Riley pulang ke rumah walaupun dalam keadaan terlambat. Tapi ternyata tidak ada seorang pun dari teman anaknya yang datang ke acara ulang tahun tersebut. Diketahui semua ini karena ulah Bu Enok yang sengaja membuat acara lebih mewah agar teman-teman anaknya tidak hadir ke rumah Riley. You should have punched her lights out. Tidak mau melihat anaknya bersedih, lantas Riley pun mengajak Chris dan sang anak untuk mendatangi saja sebuah karnaval. Mendengar hal itu, sang anak pun tampak senang karena di sana ia bisa membeli es krim peppermint kesukaannya. Ice cream. Yes, heck yeah. Lalu sebelum berangkat ke karnaval, Chris sempat memberi pesan suara kepada teman dekatnya mengenai Chris yang tidak jadi ikut dalam merampok rumah bos kartel. Chris juga meminta maaf karena seharusnya ia mengabari si teman beberapa jam yang lalu. Di sisi lain, ternyata si teman sudah tertangkap oleh anggota bos kartel saat ia sedang mencoba merampok sendirian. Ini dia si bos kartel yang dimaksud bernama Sobur yang kala itu sedang memegang ponsel si teman.
Sobur yang mendengar kalau Chris juga sempat ingin ikut merampoknya, lantas Sobur langsung menyuruh 3 anak buahnya untuk menghabisi keluarga Chris. Setelah itu, tanpa ragu inilah yang dilakukan Sobur kepada si teman. Adegan berpindah kepada Chris, Riley, dan anak mereka yang terlihat sedang bersenang-senang di acara karnaval. Tidak lupa mereka berfoto bersama, naik beca angkasa, serta membeli es krim peppermint kesukaan sang anak. Namun di waktu yang sama, ternyata 3 orang anak buah Sobur sudah ada di lokasi karnaval untuk menghabisi keluarga Chris. Sampai di suatu kesempatan saat keluarga Chris berjalan ke mobil untuk pulang, mereka pun langsung diberondong dengan tembakan. Singkatnya, para polisi pun langsung berdatangan untuk mengolah TKP. Lalu seorang detektif bernama Steno mengatakan jika dirinya sangat mengutuk kejadian ini mengingat salah satu korbannya merupakan seorang bocil. Ternyata di kejadian tersebut, Chris dan anaknya harus tewas di tempat sementara Riley mengalami koma. Lalu rekan detektif Steno yang bernama Moses, ia juga turut prihatin dengan kejadian tersebut. We're good. 1 bulan kemudian, akhirnya Riley tersadar dari komanya hingga ia langsung dihampiri oleh detektif Steno. Di sini, detektif Steno mengatakan kalau pihak polisi telah menangkap beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku. Untuk itu, detektif Steno meminta Riley mengingat wajah dari pelaku penembakan tersebut. Riley menjawab kalau pelakunya ada 3 orang dan Riley masih ingat betul dengan wajah mereka. Namun yang membuat Riley bingung kenapa mereka sampai tega menyerang keluarga Riley. Detektif Steno akhirnya menjelaskan kalau kejadian penembakan itu kemungkinan akibat dari Chris yang sempat ingin merampok rumah bos kartel bernama Sobur. Kepolisian mengetahui hal tersebut dari pesan suara ponsel Chris yang ditemukan di TKP. Tapi sayangnya pihak polisi tidak bisa langsung menuduh Sobur sebagai dalangnya karena polisi masih sangat minim bukti. I'm very sorry for your loss. Thought you might want to have. Singkatnya, Riley sudah sedikit pulih hingga ia langsung diminta detektif Steno untuk menunjukkan siapa pelaku yang telah menembak keluarganya. Riley yang masih sangat ingat dengan wajah mereka, ia pun segera menunjukkan 3 orang dan ketiga orang tersebut memang merupakan anak buah Sobur. Yes, I'm sure. 2 jam kemudian saat detektif Steno sedang berada di taman, ia pun dihampiri oleh Moses yang merupakan rekannya. Di sini Moses mengatakan kalau detektif Steno jangan terlalu berambisi ingin menangkap Sobur. Sebab Sobur bukanlah orang sembarangan melainkan bos kartel paling kejam di Amerika. Bahkan sebelum kejadian ini banyak sekali kabar mengenai siapapun polisi yang berani mengusik Sobur maka akan tewas dengan cara mengenaskan. What's the matter? Not hungry? Keesokan harinya ketika Riley sedang berada di rumah, tiba-tiba ia kedatangan seorang pengacara suruhan Sobur. Ternyata pengacara ini berniat menyogok Riley agar Riley kembali mencabut tuntutannya kepada 3 orang pelaku anak buah Sobur. Namun Riley yang merasa kematian keluarganya tidak sebanding dengan uang berapapun tentu ia menolak. Bahkan Riley tanpa ragu mengusir pengacara tersebut. Bersamaan dengan itu, tak sengaja si pengacara melihat beberapa obat penenang di rumah Riley hingga dirinya mempunyai sebuah rencana. Get out of my house. Get out of my house! Singkat waktu, persidangan pun digelar untuk menentukan hukuman bagi para pelaku. Terlihat si pengacara yang telah disuap oleh Sobur mati-matian dalam membela ketiga anak buah Sobur tersebut. Hingga si pengacara menjelaskan kalau Riley pasti salah melihat tersangka, apalagi sekarang Riley ketergantungan obat penenang. Ditambah Riley juga sempat mengalami gegar otak sehingga dipastikan Riley hanya sedang asal menuduh. Hakim persidangan yang ternyata sudah disogok juga oleh Sobur, ia pun tanpa pikir panjang melepaskan ketiga anak buah Sobur dengan dalih kurangnya bukti. The defendant's over for trial. Melihat dirinya tidak mendapatkan keadilan, Riley langsung mengamuk. Ia menjadi hilang kendali sampai harus dihentikan oleh para polisi.
Identified not one, Wait, that's but not 3 men in a accurate, moving sir. vehicle. These men killed my family. Mrs. North? Si hakim yang kesal dengan tindakan Riley, ia pun menugaskan para polisi itu untuk membawa saja Riley ke rumah sakit jiwa. Saat Riley sedang di dalam ambulan, tiba-tiba ia menyerang polisi lalu kabur dari lokasi tersebut. Adegan berpindah ke 5 tahun kemudian, yaitu adegan yang kita lihat di awal film saat Riley sedang mengobati luka di pahanya. Setelah itu, Riley pun menyiapkan persenjataan karena sekarang ia berencana mencari keadilannya sendiri. Di sisi lain, detektif Steno dan rekannya Moses sedang mendatangi TKP pembunuhan di sebuah karnaval. Ternyata korbannya adalah 3 orang anak buah Sobur yang dulu menembak keluarga Riley. Melihat itu semua, detektif Steno dan Moses tentu langsung beranggapan jika pelakunya adalah Riley yang ingin membalas dendam. Di waktu yang sama di kantor FBI, kita akan diperkenalkan dengan salah satu agen FBI bernama Lisa. Lisa rupanya sedang berusaha menguak kasus pencurian senjata militer. Tak lama, salah satu rekannya menghampiri Lisa dan ia mengatakan kalau pelaku dari pencurian senjata itu merupakan seorang wanita. Ternyata pelakunya tak lain adalah Riley yang sempat tertangkap kamera. Mengetahui hal tersebut, Lisa pun segera menghubungi detektif Steno dan Moses untuk melakukan pertemuan. Carmichael. Di balik itu, ternyata Riley sedang menyandra seorang hakim yang dulu pernah disuap oleh Sobur. Riley mengatakan kalau negara ini seharusnya malu mempunyai seorang hakim korup seperti dirinya. Riley juga berkata kalau ada hakim yang berani menukar keadilan dengan uang yang tidak seberapa wajib untuk dibantai. Kemudian Riley pergi dari sana karena ia sudah menyimpan bom di rumah si hakim. You didn't serve justice, Your Honor. I will. Ketika Riley sudah pergi cukup jauh, ia pun segera meledakkan rumah tersebut. Di sisi lain, FBI dan detektif kepolisian terlihat sudah berkumpul untuk membahas tentang Riley. Di sini, Lisa si FBI mengatakan kalau dalam beberapa tahun kebelakang, Riley sudah membuat banyak sekali kekacauan. Seperti ia pernah mencuri uang di bank Emok lalu kabur ke benua Eropa. Lisa yakin di Eropa sana Riley banyak belajar ilmu bela diri dan hal itu bisa dilihat dari siaran yang memperlihatkan Riley sedang mengikuti pertarungan MMA. Artinya Riley hebat seperti sekarang karena ia sudah berlatih dengan giat di Eropa hanya untuk membalas dendam. Sementara alasan FBI harus turun tangan karena Riley telah ketahuan mencuri beberapa senjata militer. Bersamaan dengan itu, detektif Steno mendapat kabar kalau barusan ada seorang hakim yang tewas akibat ledakan bom. Ternyata bukan hanya si hakim yang tewas karena pengacara yang dulu disuap oleh Sobur juga sekarang ikutan modar. Gotta go wide with this. APB, the media, the whole deal. Adegan berpindah kepada Sobur si bos mafia yang sedang berbincang dengan rekan kartelnya membahas barang haram milik mereka yang hilang secara tiba-tiba. Si rekan tampak sangat kesal lalu mengatakan kalau Sobur harus mencari siapa pelaku yang sudah mencuri barang haram tersebut. No olvides quién te puso aquí. Little dog's trying to eat my food. That's all it is. Selang beberapa saat, anak buah Sobur datang untuk memberikan informasi penting. Di sini anak buah Sobur menjelaskan kalau hakim dan pengacara yang 5 tahun lalu mereka sogok sekarang telah tewas termasuk 15 orang dari anggotanya. Dan menurut informasi pelakunya adalah Riley. Mendengar itu semua, Sobur pada akhirnya akan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa menghabisi Riley maka akan diberi hadiah. Keesokan harinya, Riley mendatangi sebuah tempat pencucian uang milik Sobur dengan menyamar sebagai gembel. Saat Riley mendekat, 2 anak buah Sobur yang berjaga di luar langsung mengusir Riley. Namun ketika mereka lengah, inilah yang terjadi. Setelah menghabisi 2 anak buah Sobur, Riley pun diam-diam masuk ke dalam untuk melihat keadaannya terlebih dahulu.
Sampai di suatu kesempatan Riley akhirnya menyerang mereka. Setelah itu, Riley sengaja membiarkan satu orang dari mereka tetap hidup agar kejadian ini dilaporkan kepada Sobur. Singkat cerita, orang tadi pun melaporkan kepada Sobur kalau tempat pencucian uang milik mereka telah dibobol oleh Riley. Semua anggota di sana telah tewas dan hanya menyisakan dirinya seorang. Namun Riley tidak sepeser pun mengambil uang milik mereka melainkan membakarnya. Mendengar itu semua, tentu Sobur sangat marah dan ia tidak menyangka kalau Riley sampai senekat ini. Sementara itu, awak media mulai banyak menyiarkan mengenai kasus pembunuhan yang belakangan ini dilakukan oleh Riley. Orang-orang tentu langsung beranggapan kalau Riley melakukan hal itu dengan motif balas dendam atas kematian keluarganya dulu yang tidak mendapat keadilan. Adegan kembali ke kelompok Sobur. Di sini Sobur mengatakan kalau Riley pasti akan mengincar gudang penyimpanan milik mereka. Untuk itu Sobur meminta dua anak buahnya segera memasang bom di gudang tersebut karena Sobur sudah tidak sabar ingin melihat Riley tewas. Then we send everybody there and just kill her when she shows up. Malam harinya memperlihatkan Lisa si FBI, detektif Steno, dan satu orang hacker sedang mencoba melacak keberadaan Riley. Di sini si hacker curiga dengan lokasi para tunawisma karena dari 3 bulan terakhir di sana tidak pernah sekalipun terjadi kejahatan. Padahal sebelumnya lokasi tersebutlah yang paling banyak terjadi tindakan kriminal. Untuk itu si hacker sangat yakin kalau Riley selama ini tinggal di lokasi tersebut. Apalagi 3 bulan yang lalu, yaitu bertepatan dengan kembalinya Riley ke Amerika. Kemudian si hacker juga menunjukkan tentang para pengguna media sosial yang banyak sekali mendukung tindakan Riley karena mereka menganggap Riley hanya sedang menegakkan keadilan. Ditambah Riley juga hanya fokus menghabisi orang-orang jahat. Setelah itu Lisa yang penasaran memutuskan untuk mendatangi lokasi para tunawisma berharap bisa menemukan Riley di sana. Sesampainya di lokasi ada seorang pria yang mengatakan kalau kejahatan sudah tidak pernah terjadi lagi di wilayah ini, yaitu semenjak mereka kedatangan seorang malaikat. Setelah melihat gambar di dinding, Lisa semakin yakin kalau malaikat yang dimaksud adalah Riley. Who else would be dumb enough to bring a new car here? That's the cop. Di sisi lain, dugaan Sobur ternyata benar karena sekarang Riley akan mengincar gudang penyimpanan barang haram milik Sobur. Riley masuk ke dalam, namun anehnya di situ tidak ada satupun yang berjaga hingga membuat Riley sadar kalau dirinya pasti sedang dijebak. Di luar gudang ternyata 2 anak buah Sobur yang melihat Riley sudah masuk ke dalam, ia pun dengan segera meledakkan tempat tersebut. Setelah itu, 2 anak buah Sobur pergi sambil mengabari Sobur kalau Riley sudah hangus terbakar. Mendengar itu semua, Sobur tampak sangat senang dan ia akan memberi hadiah kepada 2 anak buahnya tersebut. Namun faktanya Riley masih hidup karena ia sempat masuk ke dalam lubang air sebelum ledakan terjadi. Riley yang tak sengaja melihat 2 anak buah Sobur pergi, ia pun dengan segera mengejar mereka. Di suatu kesempatan, Riley berhasil mengadang mobil anak buah Sobur hingga inilah yang dilakukan Riley. Singkatnya, dengan memanfaatkan mobil anak buah Sobur, Riley akhirnya bisa masuk ke rumah pribadi Sobur lalu menghabisi beberapa penjaga. Setelah itu, Riley kembali membrutal dengan melawan para anak buah Sobur yang lain. Sampai di suatu kesempatan, Riley akhirnya berhasil memojokkan Sobur. Namun tiba-tiba fokus Riley harus terganggu setelah putri Sobur menghampiri mereka dan Sobur langsung menyerang balik. Di
Di waktu yang sama terdengar suara sirine polisi hingga Riley memutuskan untuk segera kabur. Riley ternyata kabur ke rumah Bu Enok dan langsung menghajar Bu Enok. Riley? Ketika tersadar, Bu Enok sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Sementara Riley mengobati luka di perutnya dengan menggunakan pembalut. Setelah itu, Bu Enok yang sudah dalam keadaan terpojok rupanya masih saja songong seperti dulu. Alhasil Riley menodongkan senjata ke kepala Bu Enok yang membuat Bu Enok ketakutan dan sampai pipis di dalam celana. Kemudian Riley pergi dari sana sambil menakut-nakuti Bu Enok kalau rumahnya sudah ia pasangi bom. With you inside of it. Riley. Di sisi lain, Detektif Steno menghampiri Lisa si FBI yang saat itu masih berada di lokasi para tunawisma. Di sini Lisa mengatakan kalau baru saja ia menemukan sebuah mobil van hitam yang berisi persenjataan militer. Ia yakin kalau mobil van itu milik Riley karena Riley memang tinggal di sini. Kemudian Lisa mengajak Detektif Steno untuk bersembunyi sampai Riley kembali. Lisa ternyata berencana menangkap Riley hidup-hidup karena ia yakin Riley tahu banyak tentang kejahatan Sobur. Riley nantinya akan dijadikan saksi untuk mengungkap semua kejahatan Sobur. Mendengar rencana itu, Detektif Steno tiba-tiba menembak Lisa. Sorry. Ternyata selama ini Detektif Steno bersekongkol dengan Sobur si bos mafia. Setelah itu, Detektif Steno menghubungi Sobur untuk memberitahu lokasi mobil van milik Riley. Mendengar hal itu, Sobur pun langsung mengerahkan semua anak buahnya yang tersisa untuk bergegas ke lokasi tersebut. Di waktu yang sama, Riley akhirnya sampai di lokasi para tunawisma melalui jalan belakang. Riley memutuskan untuk beristirahat dulu di dalam sebuah gudang karena luka di perutnya semakin parah. "30 menit kemudian, Sobur dan anak buahnya akhirnya sampai di lokasi para tunawisma. Di sini Sobur langsung menyuruh anak buahnya berpencar karena Sobur yakin Riley sudah ada di sekitaran lokasi tunawisma. Alright, let's go. Fast off. We gotta do this fast. Is this smart? Adegan kembali kepada Riley yang sekarang sedang tergeletak lemas. Tiba-tiba ia terbayang mendiang putrinya yang seolah-olah menyuruh Riley untuk segera bangkit. Kemudian Riley menyadari kalau anak buah Sobur sedang mencoba mencari dirinya. Di suatu kesempatan, Riley berhasil menghabisi beberapa anak buah Sobur yang hendak masuk ke dalam gudang tersebut. Kemudian Riley bersembunyi di suatu tempat dan tak sengaja ia mendengar suara ponsel berdering di dalam tong sampah. Ternyata ponsel itu milik Lisa si FBI yang jasadnya dibuang ke sana. Pada akhirnya Riley mempunyai ide untuk mengambil ponsel Lisa lalu melakukan siaran live. Rupanya siaran itu langsung ditayangkan di berbagai media termasuk TV-TV swasta. Kemudian Riley diam-diam menunjukkan wajah Detektif Steno yang selama ini bekerja dengan Sobur si bos kartel. Riley juga memancing para polisi dan semua awak media agar segera datang ke tempat tunawisma sekarang juga. Anywhere, come and get me. Selang beberapa saat, Sobur menyandra salah satu bocil tunawisma agar Riley mau menyerah. Sobur mengatakan jika Riley tetap bersembunyi maka Sobur tidak akan segan menghabisi bocil tersebut. Pada akhirnya Riley pun menyerah dan berjalan ke hadapan Sobur. Sebelum menghabisi Riley, Sobur pun menyiksanya terlebih dahulu sebagai bentuk meluapkan kekesalannya. Singkatnya, setelah para polisi tiba di lokasi, Sobur menyangka kalau Detektif Steno lah yang sudah menjebaknya hingga Sobur langsung menghabisi Detektif Steno. Kemudian kelompok Sobur berbaur dengan orang-orang di sana untuk bisa segera kabur. Sobur sendiri yang hendak pergi ternyata terus dihalangi oleh Riley. Sampai di suatu kesempatan Riley mampu memojokkan Sobur dengan pistolnya. Detektif Moses dan anak buahnya yang melihat hal itu mencoba menghentikan Riley agar jangan menembak.
Namun tanpa pikir panjang, Riley pun menghabisi Sobur. Ketika para polisi mendekat, ternyata Riley sudah kabur entah kemana. Akan tetapi Moses yakin jika dirinya pasti bisa menemukan Riley. Who knows? Don't bother. I know where she's going. Keesokan paginya, Moses dan para polisi mendatangi makam keluarga Riley dan benar saja di situ sudah ada Riley yang sudah tidak berdaya. Kemudian karena Riley mengalami luka yang sangat parah, akhirnya Moses menyuruh anak buahnya membawa Riley ke rumah sakit. Singkat cerita, berita di TV mengabarkan kalau masyarakat menganggap Riley sebagai pahlawan karena Riley sudah memberantas kejahatan. Namun berbeda dengan para penegak hukum yang tetap akan memenjarakan Riley atas semua pembunuhannya. She will stand trial for multiple counts of homicide. 1 minggu kemudian, Moses mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Riley. Di sini ia mengatakan kalau Riley sudah menghabisi banyak sekali orang jahat, menghancurkan peredaran barang haram serta mengungkap polisi korup yang ada di departemennya. Kemudian Moses menyalami Riley sambil mengatakan mudah-mudahan Riley bisa segera pulih. Ternyata Moses memberikan kunci borgol karena menurutnya Riley tidak pantas untuk dipenjarakan. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.